Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Sore itu, mendung menggantung rendah di langit Jakarta. Aruna melangkah masuk ke ruang tamu dengan napas sedikit terengah setelah turun dari ojek online. Ia hanya ingin segera sampai ke kamarnya dan melepaskan tas ransel yang berat. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu. Suasana ruang tamu biasanya sepi, tapi sore ini riuh dengan tawa sepupunya, Reno. Di sana, Reno sedang duduk melingkar bersama 3 orang temannya di antara tumpukan kotak pizza dan laptop yang terbuka. Aruna, baru balik, seru Reno sambil melambai. Aruna tersenyum canggung. Iya, Mas. Mata Aruna secara refleks menyapu ruangan. Dan saat itulah jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Di sudut sofa yang paling jauh dari keramaian, duduk Jiang Wu. Pria itu tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap layar ponselnya dengan kacamata berbingkai tipis yang bertengger di hidung bangirnya. Kemeja hitamnya yang lengannya digulung hingga siku membuatnya terlihat sangat kontras dengan teman-temannya yang berpakaian santai. Halo, Kak Jiang. Sapa Aruna lirik, mencoba memberanikan diri. Jiang Wu hanya mendongak sekilas. Tatapannya datar, sedingin es di musim dingin. Ia hanya memberikan anggukan kecil, sangat kecil hingga Aruna ragu apakah itu benar-benar sebuah balasan atau hanya gerakan kepala yang tidak sengaja. Setelah itu, Jiang kembali fokus pada ponselnya, seolah keberadaan Aruna tidak lebih dari sekadar angin lalu. Reno yang menyadari kecanggungan itu langsung nyeletuk. Jangan diganggu, nah. Jiang lagi mode serius. Sini, mau pizza nggak? Aruna menggeleng pelan. Meski sebenarnya ia ingin sekali berlama-lama di sana hanya untuk mencuri pandang. Enggak deh, Mas. Aruna ke atas dulu ya. Sambil menaiki tangga, Aruna meremas tali tasnya. Ia bertanya-tanya dalam hati. Sampai kapan Kak Jiang akan terus menganggapku tidak ada? Suasana makan malam yang tenang biasanya menjadi momen yang paling mendebarkan bagi Aruna. Karena disinilah ia bisa duduk dalam satu meja yang sama dengan Jiang Wu. Mari kita lanjutkan ceritanya. Malam itu, meja makan penuh dengan aroma harum masakan Bibi, ayam goreng lengkuas dan sambal terasi yang menggugah selera. Paman dan Bibi baru saja pulang, menambah kehangatan di ruang makan. Jiang Wu, sebagai tamu yang sopan, ikut bergabung meski ia tetap irit bicara. Aruna duduk tepat di seberang Jiang Wu. Ia berusaha fokus pada nasinya. Namun matanya terus mencuri pandang ke arah tangan Jiang Wu yang bergerak tenang saat memegang sendok. Gerakannya sangat efisien dan elegan. Bahkan saat makan sekalipun. Masakan Bibi juara. Kan, Jiang? Tanya paman bangga. Jiang Wu tersenyum tipis. Senyum yang sangat jarang terlihat. Iya, Om, enak sekali. Hati Aruna mencelos. Ternyata dia bisa tersenyum juga. Batinnya. Baru saja Aruna ingin memberanikan diri menawarkan air putih kepada Jiang Wu. Ponselnya di atas meja bergetar hebat. Nama Keket muncul di layar. Halo, Ket, jawab Aruna setelah menjauhkan sedikit ponselnya dari keramaian meja. Nah, buruan ke depan kompleks sekarang. Ada pasar malam baru buka. Ada biang lala besar banget. Gue udah sama anak-anak nih. Kita jemput lo ya. Suara Keket terdengar melengking. Bahkan mungkin terdengar sampai ke telinga Jiang Wu. Aruna bimbang. Di satu sisi, ia ingin tetap di sini, menghirup udara yang sama dengan Jiang Wu. Namun di sisi lain, tatapan Jiang Wu yang datar sejak tadi membuatnya merasa kehadirannya memang tidak berpengaruh apa-apa. Siapa? Nah, tanya Bibi. Keket. Dia ngajak ke pasar malam di depan kompleks. Jawab Aruna pelan. Paman tertawa. Wah. Seru itu. Reno, kamu nggak mau ajak teman-temanmu ke sana juga? Sekalian cuci mata. Reno menoleh ke arah Jiang Wu. Gimana, Jiang? Mau ikut lihat pasar malam? Jiang Wu meletakkan sendoknya perlahan, lalu menyeka mulutnya dengan tisu. Ia melirik Aruna sekilas, sebuah tatapan yang sulit diartikan, lalu kembali menatap Reno. Boleh, saya juga butuh udara segar. Aruna hampir tersedak air minumnya sendiri. Jiang Wu, mau ikut ke pasar malam? Sesampainya di pasar malam, Aruna langsung menghilang ke barisan gerobak makanan. Persetan dengan diet atau tampil anggun, baginya.
Pasar malam adalah surga jajanan. Sambil menentang kantong plastik berisi telur gulung, aro manis, dan bakso bakar, ia mencari tempat yang tenang. Aruna memilih duduk di sebuah bangku taman kayu yang sedikit jauh dari kebisingan wahana. Ia meluruskan kakinya yang dibalut celana kargo dan sepatu Catch the Kill, lalu mulai menyantap telur gulungnya dengan lahap. Rambutnya yang diikat asal-asalan mulai berantakan tertiup angin malam, tapi dia tidak peduli. Keket, sahabatnya itu sudah teriak-teriak histeris di atas wahana kora-kora bersama pengunjung lain. Sementara Reno dan Jiang Wu entah kemana, mungkin masih sibuk melihat-lihat stan pakaian atau kerajinan. Aruna baru saja akan menggigit bakso bakarnya yang penuh saus pedas ketika sebuah bayangan tinggi menutupi cahayanya. Makan sebanyak itu sendirian, Aruna hampir tersedak. Ia mendongak dan mendapati Jiang Wu berdiri di sana. Pria itu berdiri dengan tangan masuk ke saku celana, menatap tumpukan jajanan Aruna dengan alis yang sedikit terangkat. Reno tidak terlihat bersamanya. Aruna mengelap ujung bibirnya dengan punggung tangan, gerakan yang sangat tidak feminin, lalu menjawab dengan santai. Lapar, Kak. Tadi di rumah cuma makan sedikit karena sungkan sama Mas Reno. Jiang Wu tidak pergi, ia justru duduk di ujung bangku yang sama, menyisakan jarak sekitar 1 meter di antara mereka. Ia tidak menatap Aruna, melainkan menatap keramaian pasar malam dari kejauhan. Kamu berbeda ya, gumam Jiang Wu tiba-tiba. Aruna menghentikan kunyahannya. Berbeda gimana? Karena saya nggak takut gemuk atau karena saya nggak dandan? Jiang Wu menoleh. Untuk pertama kalinya, tatapan dinginnya sedikit mencair, digantikan oleh rasa kuriositas yang tipis. Karena kamu tidak berusaha terlihat manis di depan saya, seperti kebanyakan perempuan lain. Aruna tertegun, jantungnya berdebar, tapi ia berusaha tetap cool. Ia menyodorkan bungkusan aro manis yang belum dibuka ke arah Jiang Wu. Mau, katanya butuh udara segar, tapi kalau nggak makan jajanan, bukan pasar malam namanya. Percakapan di bangku taman itu menjadi semakin menarik. Di antara aroma minyak goreng dan suara bising mesin komedi putar, Aruna menunjukkan sisi tomboy dan cueknya yang paling murni. Jiang Wu mengambil sedikit aro manis yang ditawarkan Aruna, lalu bertanya dengan nada datar namun penuh selidik. Kuliahmu gimana? Reno bilang kamu ambil jurusan desain produk. Aruna mengangguk sambil mengunyah bakso bakar terakhirnya. Heh, gitu deh, Kak. Sibuk begadang bikin maket sama gambar teknik. Kenapa? Mau bantuin? Jawabnya asal. Saya dulu ambil arsitektur. Sahut Jiang Wu singkat. Setidaknya saya paham dasarnya kalau kamu kesulitan di struktur atau proporsi. Aruna menoleh, sedikit terkejut. Oh, pantesan kaku banget kayak penggaris besi. Celetuknya tanpa dosa. Jiang Wu hanya menatapnya lurus. Tapi kali ini tidak ada kesan marah di matanya. Aruna melanjutkan. Tapi ya, aku emang suka bikin sesuatu dari nol sih. Capek, tapi seru. Sambil membuka kotak martabak telur yang masih panas, Aruna mengambil satu potong besar. Uap panas mengepul dari martabak itu. Dengan mulut yang masih penuh, ia bertanya seolah menanyakan cuaca. Kak Jiang, udah punya cewek belum? Jiang Wu terdiam sejenak. Ia menatap ke arah kerumunan orang, lalu menggeleng pelan. Enggak ada waktu buat itu. Aruna menelan martabaknya dengan susah payah, lalu menoleh sepenuhnya ke arah Jiang Wu. Dengan noda minyak di sudut bibir dan tangan yang masih memegang potongan martabak berikutnya, ia berkata, kalau gitu, mau nggak jadi pacarku? Hening, suara musik dangdut dari wahana tong setan di kejauhan seolah menjadi latar belakang pernyataan cinta paling tidak romantis sepanjang sejarah. Jiang Wu menoleh ke arah Aruna. Ia menatap gadis itu dari ujung rambut yang berantakan, turun ke martabak di tangannya, lalu ke matanya yang jujur tapi cuek. Pria itu mendengus pelan, bukan dengusan menghina, tapi lebih ke arah tidak habis pikir. Pernyataan cinta macam apa itu? Sambil makan martabak telur, gumam Jiang Wu. Ya daripada sambil nangis, kan mending sambil makan, sahut Aruna santai, lalu menggigit martabaknya lagi. Jadi, mau nggak? Jiang Wu berdiri dari bangku taman, merapikan sedikit kemejanya yang tidak berantakan. Ia menatap Aruna yang masih asyik mengunyah. Bersihkan dulu minyak di pipimu itu, baru saya kasih jawaban.
Tanpa menunggu balasan Aruna, Jiang Wu berjalan pergi menyusul Reno, meninggalkan Aruna yang terpaku dengan martabak di tangannya. Aruna memang unik, meskipun sudah menyatakan cinta dengan cara yang sangat martabak telur, dia tidak lantas galau atau terus-menerus mengecek ponselnya. Baginya, tugas market dan deadline gambar teknik lebih mendesak daripada menunggu jawaban pria sedingin kutub utara. Mari kita lanjutkan ke Sabtu sore yang panas itu. Sabtu sore itu, ruang tengah rumah Reno kembali berubah menjadi markas. Aruna baru saja turun dari lantai atas dengan kaos oblong kedodoran dan kacamata bertengger di kepalanya, berniat mengambil botol air dingin di kulkas. Di sana sudah ada Reno, Jiang Wu, dan beberapa teman lainnya yang sedang fokus pada laptop masing-masing. Nah, market lo udah jadi? Tanya Reno sambil lalu. Belum, Mas. Kurang atapnya dikit lagi. Jawab Aruna cuek sambil meneguk air langsung dari botolnya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar, disusul oleh aroma parfum bunga yang sangat menyengat, tipe parfum mahal yang aromanya langsung memenuhi ruangan. Seorang perempuan cantik dengan dress yang sangat rapi dan riasan wajah sempurna masuk tanpa canggung. Hai, Reno. Hai semuanya, sapanya dengan suara yang dibuat ceria. Reno tampak terkejut. Loh, Siska, kok tahu kita di sini? Mata Aruna menyipit. Siska, ia ingat nama itu dari cerita-cerita Reno dulu. Perempuan yang konon mengejar Jiang Wu selama bertahun-tahun sejak zaman kuliah. Namun selalu ditolak mentah-mentah. Siska tidak menjawab Reno. Matanya langsung tertuju pada Jiang Wu yang masih duduk tenang seolah tidak ada orang baru yang masuk. Siska mendekat, duduk di sebelah Jiang Wu tanpa diminta. Jiang, kamu susah banget dihubungin. Aku bawain kopi kesukaan kamu. Nih, ucap Siska sambil meletakkan segelas kopi mahal di depan pria itu. Aruna, yang masih berdiri di dekat kulkas, memperhatikan adegan itu dengan datar. Ia melihat bagaimana Siska mencoba menyentuh lengan Jiang Wu, dan bagaimana Jiang Wu dengan halus namun tegas menarik tangannya untuk memperbaiki letak kacamata. Makasih, sis, tapi saya sudah minum kopi tadi, jawab Jiang Wu pendek. Suaranya jauh lebih dingin daripada saat bicara dengan Aruna di pasar malam. Siska tidak menyerah. Ia melirik ke arah Aruna yang tampilannya sangat kontras dengannya, berantakan karena tugas kuliah. Ada adik ya. Dek, boleh minta tolong ambilkan tisu. Ini kopinya agak tumpah sedikit. Reno meringis. Tahu kalau sepupunya bukan tipe yang suka diperintah. Aruna menatap Siska, lalu menatap tisu yang sebenarnya ada di meja dekat tangan Siska sendiri. Bukannya marah atau cemburu buta, Aruna justru mendekat ke meja. Namun, bukannya memberikan tisu ke Siska, Aruna malah mengambil potongan pizza terakhir di meja. Tisu ada di depan mata lo, Kak. Gue bukan pelayan. Gue lagi ngerjain tugas, sahut Aruna sambil mengunyah pizza dengan tenang. Lalu, ia melirik Jiang Wu yang ternyata sedang memperhatikannya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kak Jiang, martabak telur minggu lalu lebih enak daripada kopi itu, kan? Siska terperangah. Matanya membelalak menatap Aruna dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah sedang menilai barang loakan yang tidak berharga. Oh, jadi kamu yang namanya Aruna? Siska tertawa kecil. Nada suaranya meremehkan. Reno pernah cerita soal sepupunya yang nyentrik. Tapi Jiang, kamu beneran mau makan martabak berminyak sama anak kuliahan yang bahkan nggak tahu cara pakai sisir dengan benar? Siska kembali menoleh pada Jiang Wu. Suaranya melembut namun penuh racun. Jiang, kamu itu butuh pasangan yang selevel, yang bisa diajak ke acara formal, bukan yang sibuk sama market dan dandanannya kayak gini. Suasana ruangan mendadak hening. Reno sudah bersiap untuk menengahi sebelum Aruna meledak. Namun langkahnya terhenti saat melihat Jiang Wu perlahan menutup laptopnya. Jiang Wu berdiri. Ia tidak menatap Siska, melainkan menatap lurus ke arah Aruna yang masih santai mengunyah potongan pizzanya. Meski matanya menunjukkan kilat ketidaksukaan pada Siska. Siska, suara Jiang Wu rendah namun bergema di ruangan itu. Terima kasih kopinya. Tapi kamu bisa pergi sekarang. Tapi Jiang, dan soal pertanyaanmu di pasar malam kemarin. Potong Jiang Wu, kini sepenuhnya menghadap Aruna. Reno dan teman-temannya menahan napas. Aruna berhenti mengunyah.
Jiang Wu melangkah mendekati Aruna. Berhenti tepat di depannya. Ia mengulurkan tangan. Jempolnya mengusap sedikit noda saus pizza di sudut bibir Aruna. Gerakan yang sangat intim dan tidak terduga dari pria sedingin dia. Saya nggak suka martabak yang terlalu berminyak. Gumam Jiang Wu. Cukup keras untuk didengar semua orang. Tapi saya lebih nggak suka perempuan yang terlalu banyak bicara dan merasa paling hebat. Jiang Wu menatap Aruna dalam-dalam. Sebuah senyum tipis yang hampir tak terlihat muncul di bibirnya. Jawaban saya, iya, saya mau jadi pacarmu. Jadi, besok jangan pergi sama Keket lagi. Saya yang jemput kamu selesai kuliah. Siska mematung. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Sementara itu, Aruna hanya mengerjapkan mata, menelan sisa pizzanya dengan susah payah. Oke, jawab Aruna singkat dengan nada cueknya yang khas. Meski sebenarnya jantungnya sudah mau melompat keluar. Tapi jemputnya pakai motor ya, Kak. Biar nggak kena macet kalau mau beli martabak lagi. Jiang Wu mendengus pelan, lalu mengacak rambut Aruna yang sudah berantakan itu. Terserah kamu saja. Senin sore di kampus desain menjadi gempar. Sebuah motor sport hitam mengkilap terparkir di depan lobi utama. Pengendaranya, seorang pria dengan jaket kulit hitam dan helm full face yang mahal, tampak sangat mencolok di antara kerumunan mahasiswa yang baru selesai kelas. Saat pria itu membuka kaca helmnya, barulah terlihat wajah Jiang Wu yang tajam dan tenang. Itu siapa? Nah, model, bisik salah satu teman kampus Aruna. Matanya tak berkedip melihat Jiang Wu. Aruna, yang baru keluar dengan kaos oversize penuh noda cat dan tas market yang besar, hanya melambaikan tangan dengan santai. Oh, itu cowok gue, Keket, yang ada di sebelah Aruna, hampir menjatuhkan ponselnya. Hah, Kak Jiang beneran jemput lo. Pakai motor, demi apa? Tanpa menghiraukan kehebohan di belakangnya, Aruna menghampiri Jiang Wu. Lama ya, Kak, baru 10 menit. Jawab Jiang Wu. Ia turun dari motor, mengambil tas market berat dari tangan Aruna, dan mengikatnya dengan aman di jok belakang. Gerakannya sangat perhatian, membuat mahasiswi yang lewat berbisik-bisik iri. Ayo naik, kata Jiang Wu sambil memakaikan helm ke kepala Aruna. Ia bahkan sempat merapikan poni Aruna yang mencuat keluar dari helm. Gila, Aruna yang tomboy itu ternyata seleranya level dewa. Komentar teman-temannya yang hanya bisa menonton saat motor itu melaju pergi meninggalkan kampus. Kecanggungan di rumah. Sementara itu, di rumah, suasana tidak seindah di kampus. Reno sedang duduk di ruang tamu. Mondar-mandir tidak tenang. Saat pintu terbuka dan Aruna masuk bersama Jiang Wu, Reno langsung berdiri. Lo beneran bawa dia pakai motor, Jiang? Tanya Reno dengan nada aneh. Dia yang minta. Jawab Jiang Wu singkat sambil meletakkan kunci motor di meja. Reno menggaruk lehernya yang tidak gatal. Aduh, gimana ya, rasanya aneh banget. Lo itu sahabat gue dari zaman maba, Jiang. Kita sering main game bareng, begadang bareng. Sekarang lo malah macarin adik gue yang kelakuannya kayak begini. Aruna melewati kakaknya sambil menepuk bahu Reno. Kenapa? Mas, takut nggak bisa curhat soal cewek lagi ke Kak Jiang? Bukan gitu. Nah, masalahnya kalau kalian berantem, gue harus bela siapa? Kalau Jiang jahat sama lo, masa gue harus mukul sahabat sendiri? Tapi kalau lo yang rewel, gue juga kasihan sama Jiang. Keluh Reno frustrasi. Jiang Wu duduk di sofa, bersandar dengan santai. Nggak perlu bingung, Ren. Urusan pacaran itu urusan kami. Urusan kita main game, ya tetap jalan. Reno menatap Jiang Wu, lalu menatap Aruna yang sudah duduk di lantai sambil membuka bungkus jajanan yang tadi dibeli di jalan. Reno menghela napas panjang. Gue masih nggak habis pikir. Jiang Wu yang sedingin es, bisa-bisanya lulus sama bocah yang makannya belepotan kayak Aruna. Gumam Reno sambil duduk di antara mereka. Aruna menyeringai, menyodorkan sepotong gorengan ke arah Jiang Wu. Namanya juga cinta, Mas. Nggak butuh alasan. Cuma butuh martabak sama motor. Jiang Wu menerima gorengan itu dan memakannya. Sesuatu yang biasanya tidak pernah ia lakukan di depan orang lain. Reno hanya bisa menepuk jidatnya sendiri. Malam itu, studio desain produk di kampus Aruna masih terang benderang. Aruna dan teman-temannya sedang dikepung deadline besar.
Aruna tampak kacau. Rambutnya diikat asal-asalan dengan pensil yang terselip. Tangannya penuh bekas lem tembak. Dan ia duduk lesehan di lantai beralaskan koran. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu pantofel yang tegas bergema di lorong kampus yang sepi. Pintu studio terbuka, dan Jiang Wu muncul membawa 2 kantong besar. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa kopi literan berkualitas, beberapa kotak pizza, dan, yang paling mengejutkan, sebuah kotak kecil berisi skincare dingin, face mist, agar wajah Aruna tetap segar. Makan dulu, ujar Jiang Wu singkat, sambil meletakkan makanan di atas meja gambar yang sudah dibersihkan. Teman-teman Aruna melongo. Jiang Wu bahkan tidak keberatan duduk di lantai yang berdebu di samping Aruna. Ia mulai membantu Aruna memegang bagian maket yang sulit ditempel agar posisi lemnya presisi. Dengan latar belakang arsitektur, tangan Jiang Wu jauh lebih rapi dan telaten. Gila, Aruna, lo beneran dapat spek suami idaman. Bisik Keket sambil mengunyah pizza gratisan dari Jiang Wu. Kehebohan di meja makan. Keesokan harinya, saat makan malam di rumah, Reno akhirnya bocor mulut. Ia tidak tahan melihat Jiang Wu dan Aruna yang saling bertukar pandang secara rahasia. Yah, Bun, kalian tahu nggak kalau Jiang sekarang udah nggak jadi tamu lagi di sini? Celetuk Reno sambil menyenggol lengan ayahnya. Bibi, Bunda, menghentikan sendoknya. Maksudnya gimana? Ren, ya sekarang dia udah jadi calon mantu. Dia pacaran sama Aruna, seru Reno dengan nada dramatis. Hening sejenak, paman ayah meletakkan gelasnya perlahan. Sementara Bibi menatap Aruna dan Jiang Wu bergantian dengan mata membelalak. Aruna tetap cuek, asyik mengunyah kerupuk. Sementara Jiang Wu menegakkan duduknya, bersiap menjadi pria yang bertanggung jawab. Benar itu, Jiang, tanya paman dengan suara berat. Benar, Om, saya serius dengan Aruna. Jawab Jiang Wu mantap tanpa ragu sedikit pun. Bukannya marah. Bibi tiba-tiba tertawa kencang dan memukul meja dengan gemas. Ya ampun, akhirnya ada yang mau sama anak tomboy ini. Bunda kirain Aruna bakal jomblo sampai lulus karena galak banget. Bibi langsung bangkit dan mengambil paha ayam goreng paling besar, lalu meletakkannya di piring Jiang Wu. Aduh Jiang, kamu yang sabar yang ngadepin Aruna. Dia kalau tidur mendengkur, kalau makan berantakan. Bunda restui 100%. Paman ikut terkekeh. Om juga senang. Setidaknya Om tahu siapa yang jagain Aruna. Tapi awas ya Jiang. Kalau kamu bikin dia nangis, Om gak akan kasih kamu masuk ke rumah ini lagi buat main game sama Reno. Reno hanya bisa geleng-geleng kepala melihat betapa mudahnya Jiang Wu mendapatkan restu. Wah, parah. Sekarang posisi gue sebagai anak kesayangan beneran terancam sama sahabat sendiri. Pertarungan batin Aruna dimulai saat sebuah kotak besar berisi dress berwarna biru dongker, navy tiba di kamarnya. Jiang Wu memang tidak memaksa. Tapi dia bilang, ini acara penting kantorku. Aku ingin kamu ada di sana. Gaun dan kegelisahan. Hari Sabtu itu, Aruna merasa seperti orang asing di depan cermin. Gaun satin itu cantik, tapi Aruna merasa sangat tidak nyaman. Ia terus-menerus menarik bagian bawah gaunnya yang menurutnya terlalu terbuka di bagian bahu. Rambutnya yang biasa diikat asal, kini disanggul modern yang simpel namun elegan oleh bantuan Keket. Saat Jiang Wu menjemputnya dengan mobil karena acara formal, pria itu terpaku di ambang pintu. Jiang Wu yang biasanya datar, kali ini menelan ludah. Aruna terlihat sangat cantik, namun wajahnya ditekuk 1000 derajat. Aku kayak ondel-ondel ya, Kak. Tanya Aruna ketus sambil mencoba berjalan dengan heels 5 cm yang membuatnya merasa seperti sirkus keseimbangan. Jiang Wu mendekat, memperbaiki posisi kalung Aruna yang miring, lalu berbisik, kamu terlihat luar biasa. Tapi kalau kamu mau pakai cats di bawah gaun itu, aku tidak keberatan. Aruna langsung nyengir, beneran, aku bawa sepatu cats di tas. Si dingin yang mulai terbakar. Di pesta pernikahan tersebut, Aruna berusaha menjadi pendamping yang baik. Namun, kejutan muncul saat mereka bertemu dengan teman-teman jurusan Aruna yang kebetulan juga hadir sebagai kerabat pengantin. Salah satunya adalah Bagas, cowok berambut gondrong yang sering satu tim proyek dengan Aruna. Saat Jiang Wu sedang berbincang dengan bosnya, Aruna melipir ke pojok ruangan untuk menyapa Bagas.
Wih, nah, pangling gue, lo bisa jadi cewek juga. Seru Bagas sambil tertawa lepas. Aruna memukul bahu Bagas akrab. Sialan lo. Gas, ini terpaksa. Ngomong-ngomong, gimana motor lo? Udah ganti knalpot. Keduanya langsung asyik mengobrol soal spesifikasi mesin motor dan rute touring berikutnya. Aruna tertawa lebar. Gaya bicaranya kembali, lepas, dan cuek. Sangat berbeda dengan saat dia berdiri kaku di samping Jiang Wu tadi. Dari kejauhan, Jiang Wu memperhatikan. Ia masih memegang gelas minumannya. Tapi matanya tidak lepas dari tangan Aruna yang sesekali memukul lengan Bagas karena tertawa. Jiang Wu mendekat. Atmosfer di sekitar pria itu mendadak turun beberapa derajat. Tanpa suara, ia menyelipkan tangannya di pinggang Aruna, menarik gadis itu sedikit lebih rapat ke arahnya. Oh, Kak Jiang, kenalin. Ini Bagas, teman satu studiku, ucap Aruna ceria. Jiang Wu hanya mengangguk sangat kaku. Jiang Wu, ucapnya pendek. Matanya menatap Bagas dengan tatapan yang seolah berkata, dia milikku. Bagas, yang menyadari aura intimidasi dari pria di depannya, langsung berdeham canggung. Iya Kak, duluan ya. Nah, gue mau cari makan dulu. Setelah Bagas pergi, Aruna menoleh ke arah Jiang Wu. Kenapa? Kak, kok mukanya makin kaku kayak semen? Jiang Wu tidak menjawab langsung. Ia mengambil tas kecil Aruna dan berkata, ayo pulang. Kamu bilang kakimu sakit pakai sepatu itu. Tapi acaranya belum selesai. Kita pulang sekarang. Aruna, potong Jiang Wu. Kali ini suaranya terdengar posesif. Saat mereka sudah di dalam mobil, barulah Jiang Wu bicara pelan sambil menyetir. Lain kali kalau bicara soal motor, bicaralah denganku. Aku juga punya motor, kan? Aruna terdiam sejenak, lalu tawa kecil keluar dari mulutnya. Kak, kamu cemburu ya sama Bagas? Jiang Wu hanya diam, menatap lurus ke jalanan dengan telinga yang sedikit memerah. Si pria es ternyata bisa terbakar api cemburu juga. Aruna akhirnya menemukan kelemahan sang pria es. Mengetahui bahwa Jiang Wu bisa cemburu gara-gara urusan mesin motor adalah hiburan baru bagi Aruna. Misi menggoda si pria es. Selama beberapa hari, Aruna sengaja melakukan aksi usilnya. Saat mereka sedang makan malam bersama Reno, Aruna sengaja mengangkat telepon dari teman-temannya dengan suara yang sedikit dikeraskan. Oh, jadi pakai karburator itu. Gas. Keren banget pasti tarikannya. Kapan-kapan ajari gue bongkar pasang ya. Seru Aruna sambil melirik Jiang Wu dari sudut matanya. Jiang Wu yang sedang memotong steaknya langsung berhenti. Suara denting pisau dan garpunya terdengar lebih keras dari biasanya. Ia tidak bicara, tapi rahangnya mengeras. Reno, yang sudah paham situasinya, hanya bisa berbisik pada Aruna. Nah, stop. Lo main api, kalau ini gunung es meletus. Gue nggak ikut campur ya. Aruna justru tertawa kecil. Ia mendekat ke telinga Jiang Wu dan berbisik. Kak, kalau Bagas yang bonceng aku, kayaknya seru ya. Motornya kan motor vintage gitu. Jiang Wu meletakkan garpunya, menatap Aruna dalam-dalam dengan tatapan yang sangat intens. Besok Sabtu, kosongkan jadwalmu. Pakai jaket kulitmu yang paling tebal. Touring penebusan salah. Sabtu pagi. Suara deru mesin motor yang sangat gahar membangunkan seisi rumah. Aruna mengintip dari jendela dan matanya membelalak. Di depan rumah, Jiang Wu sudah siap dengan motor besar yang berbeda dari biasanya. Lebih kuat dan tampak siap untuk perjalanan jauh. Kita kemana, Kak? Tanya Aruna bersemangat sambil berlari keluar membawa helmnya. Ke tempat yang kamu bilang di pasar malam dulu. Curug yang ada jalur berkeloknya. Kan? Jawab Jiang Wu. Ia memberikan sebuah sarung tangan baru untuk Aruna. Dan satu hal lagi. Jangan sebut nama Bagas sepanjang perjalanan ini. Perjalanan itu terasa luar biasa. Aruna memeluk pinggang Jiang Wu erat saat motor mereka meliuk-liuk menembus perbukitan yang dingin. Jiang Wu bukan lagi pria kantoran yang kaku. Ia mengendarai motornya dengan sangat lihai. Menunjukkan pada Aruna siapa ahli motor yang sebenarnya. Saat mereka sampai di pinggir tebing yang menyajikan pemandangan lembah hijau, Jiang Wu menghentikan motornya. Mereka duduk di atas tangki motor sambil menikmati angin pegunungan. Masih mau belajar bongkar mesin sama Bagas? Tanya Jiang Wu tiba-tiba tanpa menoleh.
Aruna tertawa terbahak-bahak, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Jiang Wu. Enggak deh, ternyata kalau Kak Jiang cemburu, aku malah dapat tiket touring gratis. Mungkin aku harus sering-sering bahas cowok lain. Jiang Wu langsung menoleh, mengunci pandangan Aruna, lalu menarik hidung gadis itu dengan gemas. Coba saja kalau berani, aku akan bawa kamu ke tempat yang lebih jauh lagi sampai kamu lupa jalan pulang. Aruna tersenyum lebar. Ia tahu, di balik sikap dingin dan kaku itu, Jiang Wu adalah pria yang akan melakukan apa saja untuk menjaganya tetap di sampingnya. Bahkan jika itu artinya dia harus bersaing dengan teman-teman kampus Aruna. 2 tahun berlalu, dan hari yang dinanti akhirnya tiba. Halaman gedung serbaguna kampus penuh dengan lautan toga dan kegembiraan. Di tengah keramaian itu, Aruna berdiri dengan jubah wisudanya. Meskipun ia tetap Aruna yang cuek, terbukti dengan sepatu kets hitam yang ia sembunyikan di balik jubah wisudanya. Hari ini wajahnya tampak berseri-seri. Ia baru saja selesai melakukan sesi foto, gila-gilaan, bersama Keket dan Bagas. Ketika ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berdiri di dekat pohon peneduh, menjauh dari kerumunan. Jiang Wu berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi dengan lengan digulung, tampak setampan biasanya. Bedanya, kali ini ia tidak memegang ponsel atau terlihat dingin. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Aruna. Aruna berlari menghampirinya, membuat toganya sedikit miring. Kak, aku lulus. Jiang Wu tersenyum. Kali ini senyum yang lebar dan tulus, bukan lagi senyum tipis yang tersembunyi. Ia mengulurkan sebuah buket bunga besar, namun di tengah-tengah bunga itu, ada sesuatu yang aneh. Sebuah bungkusan kertas coklat yang masih hangat. Ini bunga untuk wisudawati desain terbaik, ucap Jiang Wu sambil menyerahkan buketnya. Dan ini, hadiah spesial karena kamu tidak pernah menyerah meskipun sering mengeluh soal dosenmu. Aruna membuka bungkusan coklat itu dan tertawa keras. Martabak telur, masih ingat saja. Gumam Aruna. Matanya sedikit berkaca-kaca. Mana mungkin aku lupa makanan yang buat aku punya pacar sehebat kamu, sahut Jiang Wu lembut. Tiba-tiba, Reno datang merangkul mereka berdua, diikuti paman dan bibi yang membawa kamera. Woi, foto keluarga dulu, Jiang. Jangan dekat-dekat banget. Statusnya belum berubah ya. Canda Reno yang masih saja suka mengganggu. Bibi memukul lengan Reno pelan. Hush, biarkan saja. Bunda sudah tidak sabar nunggu undangan dari mereka. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Jiang Wu merangkul bahu Aruna. Aruna menyandarkan kepalanya, merasa sangat lengkap. Ia tidak perlu berubah menjadi gadis manis yang sempurna untuk dicintai. Ia hanya perlu menjadi Aruna yang apa adanya. Gadis tomboy penikmat martabak yang berhasil meluluhkan hati sang pria es. Kak, panggil Aruna pelan saat mereka bersiap di foto. Ya, abis ini. Antar aku pulang pakai motor ya. Aku kangen bau jaket kulitmu daripada bau gedung wisuda ini. Jiang Wu terkekeh dan mengecup puncak kepala Aruna sejenak. Siap, bos. Tamat.